Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik atas kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita bisa kita bisa bangun pada pagi hari ini melalui satu malam dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dan kita ada pada hari ini karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, sebelum kita menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, sebelum saya berdoa bagi setiap pergumulan saudara, bagi setiap apa yang saudara hadapi pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau saudara masih tetap ada bersama-sama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan secara rutin, kita ada sampai pada 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini kepada saudara, tetapi fokus kita ada pada ayatnya yang ke-17. Fokus kita ada pada ayatnya yang ke-17 yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini. Puji akan nama Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai renungan ini atau membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk satu malam telah kami lewati dan kami bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, dengan pemulihan yang Tuhan beri atas tubuh kami. Dan Bapa di surga, sebelum memulai seluruh aktivitas kami, sebelum kami memulai seluruh pekerjaan kami, seluruh usaha kami, membuka usaha kami, Bapa di surga, kami akan berdoa mengawalinya bersama dengan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan bagi kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan ketenangan, firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, bahkan firman Tuhan yang memberikan jawaban atas kehidupan kami. Firman Tuhan yang menguatkan kehidupan rohani kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan hamba percaya di dalam nama Yesus Tuhan, hadirat Allah ada bersama-sama dengan umat-Mu yang mengikuti program ini doa pagi ini Tuhan, baik mereka yang sementara ada di kantor, baik mereka yang sementara di pekerjaan-pekerjaan mereka, baik sementara yang akan membuka usaha mereka, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Fokus kita ada pada ayatnya yang ke-17 pada hari ini sebagai landasan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di tempat pekerjaan saudara pada ada waktu luang, sehingga kita tetap memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan dan kita
secara rutin akan membaca firman Tuhan sampai kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari buka Alkitab saudara dan fokus pada ayatnya yang ke-17 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-3. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikitnya saudara ada 2 kebenaran yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai landasan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kebenaran yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sebagai landasan kehidupan kita, sebagai landasan untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu Roh Allah yang memberi kemerdekaan. Roh Allah yang memberi kemerdekaan. Saudara, kebenaran pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, ayatnya yang ke-16, kita buka bersama-sama. Kalau saudara bisa membaca ini, ayatnya yang ke-16 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sekali lagi, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kebenaran yang pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kemerdekaan diperoleh saat kita bertobat. Kemerdekaan diperoleh saat kita bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bertobat, selubung menutup mata rohani saya dan saudara. Kita tidak mengerti apa itu kebenaran Tuhan. Ingatkah saudara, pada waktu seorang pemuka agama Yahudi yaitu Nikodemus datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Satu pernyataan yang dia katakan bahwa Tuhan, kami tahu engkau berasal dari surga. Tetapi Tuhan tidak basa-basi dengan Nikodemus. Tuhan langsung mengatakan kepada Nikodemus, apabila engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya saudara, bahwa selama ini Nikodemus adalah seorang pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi yang terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi selama ini mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang mereka baca. Selubung itu masih menutup mata rohani mereka. Selubung itu masih menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus dimerdekakan oleh Roh Allah, dan kemerdekaan itu diperoleh pada waktu kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Selubung itu akan diangkat dari mata rohani kita, selubung itu diangkat dari pikiran kita, sehingga pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mengerti dengan benar, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin selama ini kita bergereja, kita membaca firman Tuhan, atau mungkin kita mengerti apa itu yang baik dan apa itu yang jahat. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah yang jahat. Kita mengabaikan kebenaran. Mengapa? Karena selubung itu Allah atau Roh Allah belum memerdekakan saya dan saudara, karena kita belum berbalik kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita hanya menjadi orang yang beragama Kristen tanpa memahami apa itu kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kita hanya memenuhi tuntutan upacara gerejawi tanpa memaknai apa yang kita lakukan, hanya sebatas rutinitas tanpa tahu apa yang kita lakukan. Mengapa? Karena kita masih ada selubung yang menutup pikiran kita, yang menutup mata rohani kita, yang membuat kita buta akan kebenaran firman Tuhan. Dan selubung itu harus disingkapkan oleh Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-14 saya akan baca kepada saudara. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka.
jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara, percaya kepada Kristus bukan menjadi Kristen. Tetapi percaya kepada Kristus adalah menyerahkan seluruh hidup kita, segenap pikiran kita, segenap hati kita kepada Tuhan. Itu percaya kepada Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka selubung itu akan disingkapkan. Maka setiap kebenaran yang kita baca akan menjadi rema atas kehidupan saya dan saudara. Akan menuntun kehidupan kita. Mengapa? Karena roh yang memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah Yesuslah atau Allah lah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bagi saya dan saudara untuk menuntun kehidupan kita, kemerdekaan oleh roh Allah memberi kita kesanggupan untuk melayani dan mengikuti Allah. Sekali lagi, kemerdekaan oleh roh Allah memberi kita kesanggupan untuk melayani dan mengikuti Allah. Saudara, pelayanan yang kita lakukan bukan sekedar profesi dan pekerjaan. Mengapa? Karena pelayanan harus disertai roh Allah. Pelayanan yang menghidupkan, pelayanan yang disertai oleh roh Allah adalah pelayanan yang memberi hidup. Ayatnya yang ke-6. Pelayanan yang disertai oleh roh Allah adalah pelayanan yang penuh dengan kemuliaan Allah atau urapan Allah. Pelayanan yang disertai oleh roh Allah adalah pelayanan yang memiliki motivasi yang benar, tidak mencari keuntungan, tidak ingin dipuji saudara. Mengapa? Karena kesanggupan kita adalah kesanggupan Allah. Bukan karena kita, apa yang kita lakukan itu yang Allah lakukan melalui kita. Bukan kita lakukan, bukan kita melakukan melalui Allah, tetapi Allah yang melakukan melalui kehidupan saya dan saudara. Kesanggupan melayani dan mengiring Tuhan adalah kesanggupan dari Allah oleh roh Allah yang memerdekakan saya dan saudara. Kita mampu mengiring Tuhan saudara karena roh Allah yang memerdekakan saya dan saudara. Roh Allah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Roh Kudus yang memberikan semangat bagi kita untuk mengiring Allah. Kesanggupan kita melayani Allah bukan dari kita, tetapi roh Allah yang memberikan kesanggupan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu kita tidak bisa membanggakan diri saudara. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari iring Tuhan, melayani Tuhan dengan roh Allah, dengan kekuatan yang daripada Allah. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan apa yang ada padamu. Andalkan Tuhan sebagai Allah yang memberikan kesanggupan bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan dan untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ya, roh Allah yang memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan diperoleh saat kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah kepada Tuhan. Kemerdekaan oleh roh Allah memberikan kesanggupan untuk kita melayani dan mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Ya, saya rindu berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Bagi saudara yang mengangkat tangan saudara kepada Tuhan, mari saya percaya pada waktu saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan atas kehidupan saudara. Pada waktu saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar kepada saudara.
saudara yang sakit, saudara yang mengalami pergumulan, saudara yang mengalami persoalan, saudara yang mengalami himpitan kehidupan, kekurangan secara ekonomi, keuangan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Allah sanggup memberkati saudara yang sakit. Oleh kuasa bilur Allah, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Pada waktu saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bagi saudara yang bisa mengangkat tangan di kantor, di tempat pekerjaan, atau di rumah saudara, saudara bisa mengangkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami, betapa Allah menolong kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan buat atas kehidupan kami. Sebelum kami memulai pekerjaan kami, aktivitas kami, kegiatan kami, usaha-usaha kami, membuka usaha-usaha kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah sumber kesanggupan kami, Allah sumber berkat kami, Allah penolong kami, Allah yang membuat mujizat atas kehidupan kami. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya kepadamu. Bapa di surga, pagi hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari umat-Mu yang menandakan bahwa mereka perlu pertolongan-Mu, bahwa menandakan bahwa mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bapa, hamba tidak mengerti apa yang menjadi sakit mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kekurangan mereka. Tetapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Allah sanggup turun tangan dan menjamah kehidupan mereka yang sakit pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah, Engkau menyembuhkan oleh kuasa bilur-Mu seluruh umat-Mu yang mengangkat tangan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu jamah bagian tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatan, pulihkan kekuatan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus sistem tubuh mereka dinormalkan kembali. Aliran-aliran darah dinormalkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sistem imun mereka diperkuat oleh Allah sehingga mereka memperoleh kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Setiap obat yang diminum hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati menjadi kesembuhan atas kehidupan mereka. Bapa, setiap makanan yang dimakan Tuhan memberkati menjadi kesembuhan atas kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat yang menyatakan bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan dalam pergumulan mereka dengan rumah tangga, dengan pergumulan mereka dengan dalam keluarga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau memberikan kelepasan. Engkau memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus keluarga mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu. Dalam nama setiap tipu muslihat iblis. Setiap maksud manusia yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu atas keluarga, atas rumah tangga setiap umat-Mu yang mengangkat tangan. Yang ada dalam pergumulan dengan pekerjaan, Tuhan memberkati. Pergumulan dengan usaha, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami tahu Tuhan Yesus, janji-Mu kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hamba berdoa setiap pekerjaan dan usaha umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, pada waktu mereka membuka pintu usaha mereka, berkat Tuhan mengalir masuk dalam kehidupan usaha mereka. Pada waktu mereka memulai pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, yang diberikan kepada mereka berhasil. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Mu. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa-Mu ada bersama dengan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, yang mulai lemah, yang putus asa, hilang harapan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan. Karena kami tahu dalam Tuhan ada pengharapan. Kami tahu dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam Tuhan pasti ada masa depan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap umat-Mu yang mulai hilang harapan, mulai putus asa, mulai lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik bagi kami.
umat Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer dari Kilo 2 sampai Kota Masoi dan Amahai diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kami percaya itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, agar kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami deklarasikan hari ini penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Hari ini kami akan menikmati kasih dan setia Tuhan. Hari ini kemurahan Tuhan, kebajikan belaka yang mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Allah yang baik. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu hari ini atas kehidupan kami. Dan hamba pohonkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangan dan yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkat-Mu atas umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohani-Mu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Allah memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, keluar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu, atas keturunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur, dan kami percaya setiap doa kami dijawab oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.